Sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirina wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya cintai. Alhamdulillah, di subuh ini kita kembali bertemu dengan izin Allah untuk menjalin ukhuwah melalui ilmu. Mudah-mudahan pertemuan yang diberikan rahmat, diturunkan as-sakinah, ketenangan, serta disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat masyarakat atas. Kita disebut di kalangan atas. Kalau bangga nak? Kalau di bawah tidak begitu bangga, tapi kalau yang di atas, kalangan atas, itu kalangan elitnya, ya, orang-orang yang dekat atau didekatkan kepada Allah dan yang senantiasa taat, tunduk, serta jauh daripada maksiat kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, oleh itu mari kita bersyukur
karena nikmat ini, nikmat duduk di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baik majelis zikir. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memohon kepada Allah dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabbi tambah kepadaku ilmu. Maka di antara doa Nabi yang sering beliau baca adalah Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. Ya Rabbi, ajarkan kepadaku yang bermanfaat bagiku. Tentu saja ilmu. Kemudian wa'allimni wanfa'ni bima 'allamtani, dan beri manfaat kepadaku dari ilmu yang aku dapatkan atau engkau ajarkan. Wa zidni ilma, dan tambahkan kepadaku ilmu. Kalau Nabi SAW yang merupakan sayyidul ulama, penghulunya seluruh ulama, warithul ulama, yang diwarisi ilmunya oleh para ulama, masih minta tambah ilmu, apalagi kita. Dan alhamdulillah, menuntut ilmu ini jihad fisabilillah. Andainya mati kita sedang menuntut ilmu, mau? Hah? Ya tidak apa-apa. Dalam jihad, insyaAllah dapat ihdal husnayan ya Ustaz ya. Salah satu dari dua kebaikan. Kalau selamat, sehat, dapat kemenangan ilmu. Yang mana ilmu ini memudahkan jalan ke surga. Jalan surga mudah dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, orang mengira sampai, tapi ternyata sesat jalan. Kalau tanpa ilmu, main kira aja semua. Saya karena salah kira itu yang banyak sesat saya di jalan. Ya, dikira lewat jalan ini lebih cepat. Ternyata masuk gang buntu. Nah, banyak pula proyek di situ. Tambah nggak bisa kaum muslimin muslimat. Ya, gara-gara ingin cepat sampai, terlambat 2 jam jadinya. Gara-gara salah kira. Makanya ilmu bukan kira-kira. Ilmu itu bukan kira-kira. Kalau masih menggunakan logika tanpa didukung dengan wahyu, masih kira-kira. Kalau kayak rumus kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, kan kira-kira. Iya tak? Apalagi yang berkaitan dengan ilmu gaib. Ilmu gaib ya. Ilmu yang tentang yang gaib. Karena hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib itu. Ya, ada yang tahu ilmu gaib di sini? Maka kita daftarkan di Perdunu. Iya, kalau ada yang tahu ilmu gaib didaftarkan situ. Persatuan Dukun Sementara. Ya, Masya Allah, zaman memang kalau seorang penulis menyebut namanya zaman edan. Ini zaman edan. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah, berarti yang rupanya para dukun dulu kan orang-orang kampung tak belajar, kan sekarang banyak yang bertitel kayak jadi dukun. Kayaknya titel jadi dukun, sehingga ada organisasi yang berbadan hukum. Ya, badan hukum dulu kan. Berarti sudah ada yang sudah berpendidikan. Memang kalau tak berilmu agama ini, ya, tak berilmu agama, jahil kita, pasti jahil. Walaupun titel sebaris atau 2 baris. Kan ada yang titelnya saya tengok 2 baris titelnya. Ya, cuman salat tak pandai, puasa tak ngerti, masang niat aja payah. Masang niat aja payah. Ada seorang sarjana pengajar di perguruan tinggi kan. Dia sering dinas luar, tak pernah jamak qasar Ustaz. Ya, orang salat berjamaah dia sendiri aja. Apa sebab Ustaz? Apa sebab Pak tak jamak qasar? Payah pasang niatnya.
Kan bertambah itu jam at-ta'khiri kan itu kan ma'al qasri. Yang tam sendiri aja dah payah masuknya katanya. Apalagi yang tambah berjamaah pula. Apalagi jamak dan qasar pula. Akhirnya selama musafir tak pernah jamak qasar. Rugi besar dia. Begitulah. Bukan orang tak berpendidikan, tapi tidak berilmu tentang agamanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ilmu agama ini mahal. Ilmu agama ini mahal. Cuman kita selalu ingin bayar uang sekolah yang murah. Nah, itu masalahnya. Atau ada pesantren yang mahal bayarannya pasti dibully itu. Ustaz mencari dunia aja katanya. Iya tak? Ustaz nak cari dunia. Memang ustaz tak boleh cari dunia ya. Awaknya boleh cari dunia. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu itu memang biayanya besar. Kalau tuan-tuan tak lihat para ulama itu seperti Yahya bin Ma'in, dia dapat warisan dari ayat 300.000 dinar, habis untuk menuntut ilmu. Coba hitung bang, 300.000 dinar berapa? Awak lu punya dinar lah kena larang lagi. Awak belum punya dinar lagi dah dilarang pula. Nah, diwakafkan aja lah dinar tu. Diwakafkan aja. Jadi 1 dinar hanya 2.500.000 kali 300.000. Yang di keuangan. Berapa? Lebih kurang? 3 kali 2,5. 700 miliar. Iya, saya hitung saya. 1 dinar? Yang betul saya. Oh iya ya. Itulah antum lebih tahu nampaknya 4 juta lebih. Coba bayangkan. Salah hitung rupanya saya selama ini. Baik. Berapa miliar hasilnya? Saya ingin hasilnya. Masya Allah, 1,2 triliun untuk nuntut ilmu. Ada sekolah yang menghabiskan 1,2 triliun. Ini sekolah, ini pribadi ini orang. Wajar maka namanya tercatat sebagai imamul jarhi wa ta'dil. Habisnya untuk ilmu. Soal menghabiskan, tentu tidak pandai saya ajarkan. Serius ya, kalau ada tentu punya duit banyak, tidak habis, suruh saya ngabisin. Insya Allah berapapun saya siap menghabiskan. Serius ini. Ada duit lebih tak? Wah sini. Ya, kan ada orang berat zakat tu katanya. Kalau tidak mau berzakat, jangan disimpan duit. Ini tiap tahun bayar zakat. Ustaz, iyalah tiap tahun saya bilang. Berat tu Ustaz, kau berat. Jangan simpan. Nah, habis belanja Ustaz, tak habis saya bantu saya bilang. Kalau tak habis saya bantu. Insya Allah kalau untuk menghabiskan siap-siap bantu. Ini hari yang bayar. Kalau ngabisin duit senang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk itulah kita kembali hadir pada pagi ini. Tidak panjang-panjang masih. Sampai selesai aja. InsyaAllah ta'ala. Kalau selesai 6:30 kita berhenti. Kalau selesai jam 7:30 terus saja. Ya, kalau sudah 7:30 dah panas. Payah menghentikan itu. Nah, tapi kalau 6:30 masih ada dingin-dinginnya dikit. Baik. Kemarin kita diminta oleh panitia apa kitabnya Ustaz. Akhirnya saya pilihlah, mudah-mudahan tak salah pilih. Kalau salah pilih nanti ibarat istri salah pilih, cari yang kedua. Salah pilih lagi tambah 1 lagi. Nah, ya kalau salah pilih kitab nanti kita pilih kitab yang lain lagi. Hari ini kan kita di zaman semua orang mengklaim kebenaran, bahkan mengklaim dialah satu-satunya yang benar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa para ulama kita tidak ada menulis ilmu akidah secara sistematis, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik diberi label bukan ahli akidah, tapi mereka hanya ahli fikih.
hanya ahli fikih. Ikhwani fillah. Alasannya apa? Mereka tidak nulis tentang akidah. Tapi kalau seandainya itu berarti Nabi tidak ahli akidah. Dia tidak ada nulis tentang akidah. Oh tidak, ada akidah cuman belum sistematis. A'udzubillah, berarti Nabi belum mengajarkan akidah secara sistematis. Ini kaum muslimin dan muslimin semuanya perkataan yang tidak ilmiah. Kalau tak sistematis berarti sahabat dulu tidak paham akidah. Kadang-kadang justru dengan keedah-keedah yang kita buat ini akidah semakin kabur kadang. Ya, karena kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai objek yang harus dibahas. Maksudnya objek yang harus diteliti ulang. Diteliti ulang lagi. Kalau sesuai dengan hasil penelitian kita, berarti benar. Kalau tidak, berarti maknanya harus dirubah ini. Dirubah maknanya, bukan makna ini yang dimaksud. Apa sebab? Tidak sesuai dengan saya, tidak semazhab dengan saya. Allah musta'an. Oleh itu ikhwani fillah, maka dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa akidah ahli sunnah itu adalah yang akidahnya tak pakai sunnah. Kalau pakai logika itu akidah ahli sunnah. Tapi kalau ikut sunnah berarti bukan ahli sunnah. Iya tak? Coba lihat kitab-kitab yang diklaim sebagai kitab-kitab ahlus sunnati atau akidah ahlus sunnah wal jamaah yang dulu saya pelajari semasa di pesantren, ya, dan itu yang kami pelajari selama 7 tahun bertingkat. Saya beli lagi kitabnya karena yang lama ada lunyai itu, lunyai tahu lunyai kan? Payah pula, dah lusuh. Saya beli lagi, saya ulang baca kembali. Ya, coba menghitung berapa hadis di dalamnya, berapa sunnah dalamnya. Ternyata hampir nihil sunnah di dalam. Namanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu kita baca kitab akidahnya para ashabul hadis seperti kitab ini, yang kalau kita baca sekarang dikira orang bukan akidah ahli sunnah. Ternyata penuh dengan sunnah, dengan hadis. Kok bisa ya? Yang banyak hadisnya bukan sunnah. Yang tak ada sunnahnya dibilang ahli sunnah. Yang istiqamah menjalankan sunnah dianggap tidak ahli sunnah. Yang tidak istiqamah mengerjakan sunnah, dialah ahli sunnah. Disinilah datangnya sehingga Imam Asy-Syafi'i dituduh bukan ahli akidah. Kalau tonton gimana kira-kira? Imam Syafi'i tidak ahli akidah. Tidak ahli akidah. Karena tidak nulis. Berarti kalau tidak nulis berarti imam-imam sebelum ditulis kita akidah tidak ada yang ini keliru. Inilah sebab atau akibat dari tidak mengenal as-salaf dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat, imamnya as-salafus salih itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam bil ijma', dengan ijma', ya, mengatakan atau mendakwahkan akidah sepanjang hidupnya, betul? Ada yang bilang Mekah saja akidah, setelah itu syariat. Ini klasifikasi keliru, periodisasi yang tidak benar. Yang benar adalah Nabi 13 tahun di Madinah, di Mekah lebih fokus pada akidah. Cobalah, lebih dari setengah masa dakwahnya fokus akidah saja. Berarti penting tidak membahas masalah akidah? Penting tidak meluruskannya? Sebab kalau tidak lurus akidahnya akan berimbas pada tidak lurus ibadahnya, akan bengkok muamalahnya, akan rusak akhlaknya. Karena semua itu saling berkaitan. Bila akidahnya tidak kokoh, jangan harap ibadahnya akan mencari yang sahih. Yang penting asal baik saja dah selesai.
Ya, yang penting asal ada pendapat ulama dah cukup. Walaupun ulama tersebut tak berdalil sama sekali. Yang penting asal ada pendapat, tak boleh disalahkan. Subhanallah. Tak boleh disalahkan. Terus ada rumus tak boleh disalahkan. Yang mana semua kita pasti ada salah. Kalau saya sempat sekarang ngaji, lalu saya bilang, bapak jangan coba-coba nyalahkan saya. Sebab saya maksum dari kesalahan. Dah mungkin, pasti ada kesalahannya. Makanya kalau ada yang ngaji niatnya untuk mencari kesalahan saya, undurkan niat itu. Ya, pasti dapat, tidak payah kok. Tidak usah datang ke sini, ambil nanti YouTube, cari Dasman Ma'ali atau Dasman Yahya Ma'ali atau sahabat Ustaz Dasman Yahya Ma'ali. Dengar satu, insya Allah untuk satu muhadarah 10 kesalahan dapat. Ada kesalahan nahu, ada kesalahan sharaf, ada kesalahan bahasa, sastra. Ada itu, kesalahan rujukan, kesalahan baca. Insya Allah mudah carinya. Akhirnya nanti antum tinggal merilis. Percuma kuliah 15 tahun di Madinah, bahasa Arabnya kayak gini saja. Suruh dia bahasa Arab, tidak pandai pula. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi SAW fokus akidah selama di Makkah. Tidak berapa syariat atau hukum yang turun di Makkah, periode Makkah. Rata-rata masalah akidah. Sebab apa? Allah Maha tahu kapan mulai rusaknya umat Nabi Nuh. Kapan mulai rusaknya? Setelah mereka rusak akidahnya. Sebab akidah itu keyakinan. Yang paling susah itu merubah keyakinan. Kalau antum sudah biasa menerima Al-Quran Sunnah dengan penuh kelapangan dada, seperti kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang ingin Allah beri hidayah, lapang dadanya menerima Islam itu. Lapang kita mendengar ayat. Ya. Berbeda dengan orang yang kalau dengar ayat curiga dulu. Dicurigai dulu ayat ini ayat benar apa tidak. Beda kaum muslim. Ketika seseorang mendengar hadis Nabi SAW, senang hatinya dengan orang yang sunnah katanya. Saya kira semua dilarang. Subhanallah. Karena ahlus sunnah tapi gerah mendengar sunnah Nabi SAW. Oleh itu ikhwani fillah, kemudian para sahabat juga diajar oleh Nabi SAW, untuk berdakwah dimulai dengan akidah. Hadis yang masyhur yang sering kita baca ketika Nabi mengutus Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal ke mana? Ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Liyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Walil baca liyakun awwalu ma tad'una syahadata aw liyakun awwala ma tad'una ilaihi tad'uhum ilaihi syahadatu. Nah, ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini metodenya dakwah Nabi SAW. Kemudian sahabat mengikutinya. Memang pada waktu itu hampir tidak ada pelanggaran dari orang Islam. Ya, di situ kan ada hanya percaya, berarti beriman, muslim ya. Lalu menolak, akhirnya kafir. Ada ahli bid'ah zaman Nabi? Ada ahli bid'ah zaman Nabi? Ada. Ini tidak tahu definisi bid'ah nampaknya. Bid'ah itu baru ada setelah Nabi selesai. Makanya kalau ada yang bilang ada bid'ah zaman Nabi, berarti tidak mengulang-ulang kaji tentang definisi bid'ah. Bid'ah itu i'tiqadu syai'in ba'dan nabi atau lam yakun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam.
meyakini sesuatu yang tak pernah ada diyakini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah. Jadi bid'ah itu setelah Nabi. Sebagaimana ijma, kan di antara dalil syariat kan ijma kan, sepakat seluruh umat, ada di zaman Nabi? Tidak ada. Ijma itu baru berlaku sebagai dasar hukum setelah zaman Nabi sallallahu. Walaupun dalilnya sudah ada pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati illa dhalalah. Pada waktu itu yang dalil hanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis serta qiyas. Nabi memakai qiyas. Makanya qiyas salah satu dalil yang mu'tabar. Cuman qiyas ini kan ijtihad. Ijtihad itu ada yang salah, ada yang benar. Ada yang benar qiyasnya, ada yang salah qiyasnya. Makanya ulama membahas masalah qiyas ini sangat detail. Berapa banyak kita mengqiyaskan dua hal yang berbeda, tentu natijah dan hasilnya, konklusinya pasti keliru. Apalagi kalau mengqiyaskan yang gaib kepada yang nyata, mengqiyaskan al-khaliq kepada al-makhluk, tentu hasilnya keliru. Di sinilah kekeliruan ilmu manusia yang pakai kira-kira dan rasa-rasa. Karena ada ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Jelas? Baiklah ikhwani fillah. Jadi kita memilih ini dengan harapan bahwa kita tahu bahwa ulama dulu as-salaf sebelum mereka belajar ilmu lain, mereka mulai dengan Al-Quran. Al-Quran dengan beriman dulu kepada Al-Quran. Seperti kata banyak dari sahabat, kunna nata'allamul imana qabla an nata'allamal Quran. Kami diajarkan beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Jadi ketika belajar Al-Quran itu iman dia. Makanya Al-Quran itu masuk. Oh sekarang enggak, belajar Quran dulu, iman belakangan. Baca dulu, jadi cayonya kan itu. Akhirnya Al-Quran tak bermanfaat baginya. Bukankah Allah di awal-awal surat Al-Baqarah lagi sudah katakan, "Dzalikal kitabu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman. Makanya kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Jadi hidayah bagi siapa? Orang yang bertakwa. Siapa? Syaratnya adalah orang beriman kepada yang gaib. Jadi orang beriman itu baca Quran beda dengan orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, yang yakin dengan ustaz beda dengarnya dengan yang ragu dengan, iya enggak? Kalau sempat kita mendengarkan seseorang bicara, dalam hati kita ada keraguan padanya, dengan orang yang sudah yakin kepadanya, beda enggak? Beda ya. Kalau sempat kita sudah yakin kepadanya, apa aja dibilangnya kita anggukkan. Tapi kalau sempat ragu kepada apa dibilang, kita gelengkan. Ya, Pak, mau makan? Enggak. Mau duit? Enggak. Mau nikah? Enggak. Semua dah enak baginya sebab dia ragu. Iya. Ya, Pak. Tapi kalau yang yakin, belum ditawar dia sudah dekat-dekat kita. Ya. Belum lagi ditawarin, nak binyangnya kan, sama anak kita. Belum lagi kita tawarin, ya saya tidak tahan lagi. Ya dia bilang. Jadi beda orang baca Quran yang beriman dengan yang belum beriman. Ada yang beriman secara mutlak pada Al-Quran dan ada yang beriman secara bersyarat. Quran, ya kalau sesuai dengan keinginan saya yakin. Kalau tidak, terpaksa saya belokkan. Allah musta'an. Makanya dulu orang-orang itu beriman dulu. Iman itu datang dari mana? Dari ilmu yang menghasilkan keyakinan. Jadi mereka belajar tauhid dulu sebelum belajar ilmu. Jadi keliru kalau dikatakan para ulama kita tidak ahli
Akidah. Cuman kenapa mereka tak menulis tentang akidah secara khusus? Masalahnya, kapan kitab perlu banyak? Coba ya. Bila diperlukan kitab tulisan banyak? Di saat Di saat banyak masalah. Banyak problematika, banyak dinamika, banyak karakter, banyak kelakuan. Iya tak? Sekarang orang misalnya mulai ragu tentang takdir. Harus ada buku yang menjelaskan tentang iman, tentang takdir. Ketika orang berwudu, tidak mau ikut sunnah Nabi, akhirnya ditulis kitab tentang wudunya Nabi SAW. Ketika cara solat orang banyak, macam-macam, ada yang berdalil, ada yang berdalih, ya, akhirnya ditulis pula tentang solat Nabi. Karena Nabi bilang, silakan solatlah kalian seperti kalian melihat saya solat. Orang dulu tidak ada mereka. Yang ditanyanya bagaimana Nabi berwudu. Lalu datang sahabat, lalu Nabi SAW begini. Ada protes? Tidak ada. Dikerjakan, selesai. Kok sekarang kan tidak? Banyak protes kan? Ya, Ustaz, Nabi kan misalnya, mohon maaf nih kaum muslimin, kita kan kritis, diajak kritis ya. Nabi ketika mengusap kepalanya, ambil air, begini kan, kemudian begini, sampai ke belakang terus. Dulu orang tidak nanya lagi. Itu buat Nabi, betul, iya. Dan sahabat lain itu juga, selesai masalah. Belakangan sudah mulai orang bahas, andainya 3 helai saja kena sah atau tidak? Atau sepertiga kena atau tidak? Atau mesti 3 kali atau gimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan, ya tak? Oleh sebab itu terpaksalah dituliskan oleh ulama. Banyak cabang lagi. Seandainya apa hukumnya menyempurnakan? Bilang kalau yang penting asal sudah terusap sebagian boleh, sepertiga boleh, 3 helai boleh. Nah, kemudian mesti berkali-kali atau hanya sekali? Tadi hadis Nabi jelas ya, sekali. Ada datang lagi, oh lah ada riwayat hadis dalam Sunan Abi Haqqil Kubra tapi dhaif bahwa Nabi 3 kali mengusap kepala. Yang sahih sekali. Akhirnya banyak tulisan. Dulu orang bahasa Arab tak ada yang keliru nahunya dan sarafnya. Jelas? Setelah itu mulai lidah karena bercampur dengan bahasa Ocu. Nah, ini masalahnya. Mulai lidahnya, iramanya sudah irama Ocunya, bahasa Arabnya kaifa haluknya kan. Ya, muzumata tawasalnya kan. La jajak bilang sampai kan. Jadi ketika itu akhirnya lahir ilmu baru lagi, ilmu al-aswat, ilmu tentang intonasi. Dulu orang ya secara ini orang asing pun bahasa Arab seperti orang Arab. Sekarang orang Arab pun mulai kayak orang asing bahasa Arabnya. Akhirnya perlu ilmu-ilmu lain. Dulu orang satu kata itu bisa dia paham bermacam makna. Sekarang enggak, bermacam makna, makna satu pun enggak paham. Akhirnya ilmu lagi, ilmu ad-dalalah dalam ilmu. Kemudian dulu orang belum tersurat sudah tersirat dia, baru terlihat ikan di apa tahu jantan betinanya. Sekarang enggak. Kalau dia tanya, Bapak masukkan anak itik 2 ekor dalam air, bisa enggak bedakan mana yang jantan dan betina? Enggak tahu kan? Nah, terpaksa saya tulis lagi tentang sifat-sifat itik jantan dan itik betina. Kalau orang dulu paham dia. Ada yang tahu enggak? Nah, coba nanti buat percobaan. Jadi kalau itik masuk ke dalam air, nanti yang di depan itu yang betina dikejar oleh yang jantan. Kalau orang Islam beda, yang jantan di depan, laki-laki perempuan di belakang. Tapi kalau sudah rata-rata sekarang kan perempuan disuruh di depan karena niru itik. Terpaksa pula ditulis adab berjalan dalam Islam. Jadi baru timbul buku-buku ini ketika kita sudah mulai lemah, Pak. Ya, Le. Dulu orang hafal Quran pakai teori. Ambil dihafalkan. Karena memang mereka kuat hafalan. Ketika hafalan kita mulai rusak, ya baru mulai auzubillahi minasyaitonir rajim. Terkadang film napak turu apa film-film anak-anak tu hilang pula sebentar. Akhirnya dibuat kaedah-kaedah menghafal.
memilih waktu yang tepat. Gitu ya. Hah? Dulu mereka semua waktu tepat, tidak ada gangguan. Awak sekarang tidak. Sama juga ketika belajar tentang bagaimana sistem belajar yang baik. Misalnya kita jauhkan, kalau sekarang kita baru buka buku di sini, keluar yang berbuku-buku. Awak tidak ada minta-minta. Awak minta Syekh Musyari Rashid ngaji. Belum Syekh Musyari, dah ada yang nari sebelumnya. Terpaksa pula banyak tulisan tentang adab bermedia sosial. Karena terlalu banyak kasus. Jadi akidah dulu tidak perlu ditulis orang, akidahnya Al-Quran dan hadis. Ketika mulai orang menolak hadis dengan alasan ini dan itu, akhirnya baru datang tulisan-tulisan tentang. Makanya ketika lahir ilmu kalam, yang selalu kalam ujungnya dalam berakidah, ya awalnya bimbang, ujungnya ragu. Ya kalau belajar akidah, keyakinan Pak, dengan pendekatan pemikiran, awalnya bimbang, ujungnya ragu, atau awalnya ragu, ujungnya bimbang. Makanya kemarin ada yang anak baru belajar apa kan, belajar pemikiran, dia bilang sejak saya masuk jurusan ini, ya katanya saya ragu ayah saya katanya. Iya baru semester 1 kan, sudah diajarkan kita harus meragukan segala sesuatu sebelum diteliti, supaya pengetahuan kita tentang sesuatu itu benar-benar mantap. Dibawa ke Quran, Allah di atas, aku harus teliti dulu ke atas ini. Hanya itu. Kemudian saya dah, misalnya Dasman bin Yahya, ini benar dah ayah saya betul-betulnya. Akhirnya dibawanya ke ayahnya. Ya, sejak saya masuk jurusan ini ya, jurusan pemikiran bersahabat ini, ragu saya ayah saya. Ayahnya pintar pula, lebih pintar. Kadang tak sekolah lebih pintar berpikir daripada yang sekolah. Betul nak. Sejak kamu kuliah ini, ayah pun mulai ragu kamu anak saya. Dah banyak berubahnya. Bukan berubah positif, berubah negatif. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, ketika banyak masalah akidah, banyak penyimpangan akidah, akhirnya lahirlah kitab-kitab seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ya. Lahirnya berapa banyak yang ditulis oleh ulama-ulama besar ilmu kalam, dan mereka mengatakan itulah akidahnya umat Islam. Ya, seperti Al-Qadhi Abdul Qahir Al-Baghdadi misalnya, atau Ibnu Fawrak, Abu Bakar Al-Baqillani, walaupun mereka sebenarnya lebih dekat kepada sunnah dibanding yang mutaakhirin sekarang. Kalau mereka dulu tidak seperti yang sekarang. Sekarang semuanya asal apa tidak kesuai ditolak, ditakwil kan. Dulu mereka tidak semuanya. Ya, apalagi ya imam-imam seperti Al-Baihaqi, apalagi yang seperti An-Nawawi. Walaupun semua orang mengklaim, "Wih, kamu sini ya bagian kami nih." Yang lain panggil lagi, "Enggak, sini dia itu, dia bagian kami." Ya kita kembali aja kepada pendapat mereka. Kalau sesuai dengan akidahnya ulama di zaman belum rusak dulu, belum banyak buku lagi, karena memang kan semuanya kan itu alat itu. Ya, sistematika yang tulis itu alat untuk memahami. Kalau lah banyak alat, berarti banyak apa, punya mobil Ustaz ya? Punya Honda. Kalau lah kodok, kalau obeng, kalau kunci, kenapa sering rusak atau masih bagus? Ulang deh, tidak paham pertanyaan, walaupun nggak bisa jawab. Mobil baru sering mengeluarkan alat? Hah? Tidak ada. Iya tak? Tank bensinnya jarang dibuka karena irit masih. Makanya irit. Tidak perlu alat. Kalau udah sering ke bengkel dia sudah mulai rusak. Kalau udah sering buka katalog udah mulai rusak. Kalau terlalu banyak buku petunjuknya rusak, udah banyak. Udah banyak pula kenalan tempelnya, bengkel ini, bengkel itu, stikernya. Ini dicurigai mobilnya masih bagus. Iya tak? Tapi kalau bersih masih, tidak ada stempel bengkel di situ, stiker ya, tidak ada stiker bengkel di situ, berarti mobil masih bagus. Makanya tidak ditulis dulu oleh ulama tentang akidah, memang belum butuh. Karena akidah itu ada Al-Quran, ada hadis, ada perkataan as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi ketika mulai rusak, makanya dituntut Imam Syafi'i untuk menulis itu. Karena beliau belum melihat, ya belum melihat banyaknya penyimpangan, walaupun sudah ada. Dan
orang untuk memahami syariat kan, ilmu syariat ini khususnya yang berkaitan dengan muamalah kan lebih dinamis. Akidah itu sifatnya kan statis, iya kan? Hanya meyakini. Tapi kalau yang namanya muamalah fikih berubah-ubah kan. Misalnya dulu orang sholat tak ada pesawat, iya tak? Makanya jarang yang membahas tentang itu. Walaupun Imam Abu Hanifah dengan kecerdasannya, dia sudah ada isyarat ke situ. Andainya seseorang solat di awang-awang, nah, kan ini kiasnya ke pesawat. Solat di awang-awang, gimana hukumnya? Sudah bahas oleh beliau. Cuma kan belum ada realitanya kan? Belum ada realitanya. Nah, sekarang kan dengan alat transportasi yang semakin banyak sekarang, ya saya tidak bilang maju. Sebab alat transportasi Nabi tetap lebih maju. Burak, ya, kita dah bangkrut burak kita. Burak lain sudah bangkrut. Ya, ya kan? Lebih cepat dari pesawat ulang-alik yang kemarin Emirat luncurkan itu, jauh lebih cepat. Ini baru sekitar 120 km, 1000 km per jam. Sebentar itu. Ya, katanya sampai ke Mars kan. Kita mau ke Mars. Siapkan aja 2 triliun per orang. 2 triliun per orang itu apa? Hah? Ini berapa ya? $1 miliar katanya biaya per orang kalau mau tinggal di Mars sekarang. Menurut saya, misi-misi seperti ini hanya memuaskan wawasan keilmuan saja, intelektualitas. Hasilnya orang ke bulan hari ini sudah ada hasilnya. Atau saya memang nggak tahu saya. Ada hasilnya untuk kemakmuran bumi ini? Hasilnya untuk peningkatan ekonomi, hasilnya untuk kemajuan. Aduh, saya tidak tahu. Siku ngajinya kan tidak tentu. Kalau dibilang bisa menciptakan alat-alat canggih kalau tidak begitu berguna, tidak menyentuh masyarakat, itu apa pula? Hanya untuk orang-orang para peneliti yang memang ingin semakin tahu, tapi ujung-ujungnya nanti bunuh diri dia. Ujungnya bunuh diri. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jelas ya. Jadi kenapa dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak menulis akidah? Walaupun ini tidak benar juga. Imam Syafi'i juga diriwayatkan akidahnya oleh murid-muridnya. Cuman tidak sebanyak masalah akidah hari ini. Hari ini ada orang yang meyakini begini misalnya. Daripada mahal-mahal pergi haji ke Arab Saudi, dia bilang ke Arab Saudi. Karena sentimen pada Arab Saudi. Kita haji bukan ke Arab Saudi, haji ke Makkah. Lebih tepatnya kalau antum sebut Arab Saudi nanti banyak dapat duit sama Arab Saudi ya. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Ya, dibanding dengan devisa yang mereka hasilkan dari haji, dibanding dengan operasional yang mereka keluarkan, tidak seberapa uang visa kita itu. Tahu tidak tuan-tuan, operasional Masjid Nabawi saja, belum lagi Masjidil Haram, satu hari tahu tidak berapa? Tidak, beda-beda dikit lah dengan Ubay bin Ka'ab. Ada yang tahu sehari Masjid Nabawi itu operasionalnya hanya 5 miliar rupiah. Dikit kan? Hanya 5 miliar. Itu payah Pak umroh 1000 orang. Berapa dapat bro? Bayar kisah 500.000 per orang. 500.000 kali 1000 apa? Itu 500 juta. Tidak cukup untuk biaya operasional satu jam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, belum lagi kalau kota Chicago saja, besar kota Chicago, belum ada sana bro ya. Belum ya. Ya mereka untuk pengawasan keamanan satu hari, mereka hanya mengoperasionalkan 8 helikopter. 8 helikopter. Tahu tak tuan-tuan, Arab Saudi untuk pengamanan jemaah haji itu sehari mengoperasionalkan 28 helikopter. Mana yang lebih canggih? Ya. Jadi kaum muslimin berapa biayanya? Dan semua itu gratis. Hanya orang-orang yang hatinya ada penyakit. Sehingga ada kemarin yang coba-coba mengusulkan usulan, ya bikin kita ketawa sambil menangis itu. Ada yang mengusulkan untuk internasionalisasi pengurusan masjid tanah suci ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
kalau sempat disetujui oleh dunia internasional umat Islam, saya bingung itu, sempat pas giliran Indonesia jadi pengurus. Sering mati lampu. Iya, pasalnya di DPR nanti ketika mau dianggarkan dijegal oleh partai yang tidak setuju. Coba lihat untuk ngurus sampah di Pekanbaru aja, payah kan? Payah enggak? Nah iya. Berapa cuma sampah di Pekanbaru dalam sehari? Coba lihat. Ya leseh. Awak kritik pandai itu tuh. Piti tidak ada banyak cito. Ini piti tidak ada banyak cito. Memang kita selalu suka cerita memang. Jadi kita memang termasuk ada semacam apa namanya hasil penelitian UNDP juga, United Nations for Development Public, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Anda Gus Dur dulu yang menyampaikan itu. Kalau orang Jepang katanya sedikit bicara banyak bekerja. Kalau orang Cina banyak bekerja banyak cerita. Kalau orang Korea banyak apa? Bukannya dia sebutkan bapak. Lalu yang nanya, Gus, bagaimana dengan orang Indonesia? Kalau Indonesia hebat juga. Lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Iya betul ya. Ini terbawa ke semua lini. Nah. Sampai ke lini ustadz pun begitu kadang. Dah rapat kan kita buat begini kan. Ternyata realisasinya jalan masing. Tak jadi kan. Allah musta'an. Jadi lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Sekiranya ada jelasnya. Jadi para imam itu memang tidak banyak tulisannya tentang masalah itu. Sebagaimana juga masalah fikih. Kalau tuan-tuan buka kitab Imam Syafi'i tentang fikih, lalu buka kitab Imam An-Nawawi yang merupakan pengikut setia mazhab Syafi'i, mana yang luas pembahasan Imam Nawawi daripada Imam Syafi'i? Udah baca tuh belum? Kira-kira ya. Lebih banyak pembahasan Imam Nawawi. Nah, sekarang berani enggak abang katakan bahwa Imam Nawawi lebih alim dari Imam Syafi'i? Hah? Ayo, enggak berani kita. Buktinya Imam Nawawi sendiri mengaku Imam Syafi'i jauh di atasnya. Itulah salah satu adab yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, bahwasanya ulama-ulama yang ilmunya bermanfaat itu selalu merasa rendah kalau menyebut orang terdahulu. Betul, mungkin kenyataannya begitu. Abu Bakar punya kitab fikih. Berani tidak bilang Imam Syafi'i lebih alim dari Abu Bakar? Lalu bapak bisa tidak abang bilang bahwa Abu Bakar tidak paham masalah akidah? Hah? Karena dia tidak nulis. Dia bukan ahli akidah. Dia hanya ahli khilafah. Ya akhi, antum bicara ilmiahlah. Bahwa seluruh ulama itu sebelum mereka diberi ilmu, diberi iman dan akidah dulu. Cuman memang mereka tidak suka membantah, itu masalahnya. Mereka percaya pada Al-Quran dan Sunnah apa adanya, sebagaimana pendahulu mereka dulu. Sehingga tidak ada perlu pembahasan sistematika pembelajaran akidah. Ini yang sebenarnya harus kita kembalikan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimana ulama as-salaf itu mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi' sampai imam yang empat. Bagaimana mereka? Ayat-ayat akidah itu tak pernah mereka permasalahkan. Kapan ada masalah? Ketika orang sudah mulai mengukur ayat dengan akalnya. Ketika orang memulai mengukur sunnah dengan rasionya. Lahirlah kaedah-kaedah seperti ini. Yarhamukallah. Bahwasanya akidah itu bersifat qat'i. Sedangkan hadis-hadis ada yang sifatnya zanni. Tidak paham nih? Kalau tidak paham karena memang tidak ada masalah dengan akidah kayaknya. Kalau sudah mulai ada masalah harus paham kaidah ini. Kalau tuan-tuan tidak ada masalah, tidak perlu paham kaidah ini. Ini kaidah yang tak ada dilakukan Nabi,
dan tidak ada diterapkan di zaman Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW metodenya, manhajnya, asal yang menyampaikan benar, tidak ada istilah sesuai tidak sesuai dengan akal lagi. Apalagi masalah gaib. Jelas. Buktinya Nabi ngutus para utusan, para da'i ke berbagai daerah, ke berbagai kabilah, ya tak? Ke berbagai, bahkan ke raja-raja. Berapa orang diutus? Ramai-ramai itu 1-2 orang. 1-2 orang. 1-2 orang kan ahad. Tidak paham istilah ahad lagi ya, bukan hari ahad. Ahad itu hadis yang tak sampai mutawatir. Maka sifatnya zanni. Maka ketika mohon maaf, ini enggak ada istilah ini di zaman Nabi dan tidak diterapkan. Yang ada adalah bila penyampainya benar, maka diterima beritanya. Jelas? Dan memang mohon maaf kaum muslimin, orang Arab tuh hukum asalnya tidak pandai berdusta, hukum asalnya dulu. Tapi setelah berkawan sama orang kita, iya, ada berkawan sama orang ajam. Iya, serius Pak. Dulu cerita nenek-nenek dulu ya, nenek haji itu tidak ada istilah baksis, tuh baksis. Yang pergi haji tahu dia itu. Jadi orang-orang sopir-sopir itu kan ada yang dari Mesir, dari Syria, dari Turki, macam-macam kan. Sengaja dia lambat-lambatkan bisnya, seolah-olah tidak mau lari bisnya. Apa sebab? Belum keluar baksisnya. Kalau saya coba menelusuri, mohon maaf, mungkin salah saya tidak meneliti ya, menelusuri asal muasalnya. Ada mereka yang mengakui awal orang pertama yang mengajarkan ini pada sopir-sopir bus itu orang Allahu a'lam. Silakan diteliti, ini masih terbuka. Saya belum menelitinya, tapi saya pernah menelusuri. Bicara kan saya lancar bicara sama sopir-sopir itu kan. Awak kan gaul dengan semua orang bisa, insya Allah. Jadi gaul dengan sopir itu kan. Mana asal baksis-baksisnya? Sebab saya tanya lagi kawan-kawan saya orang Turki, ada nggak dikerjain kayak gini sama sopir? Nggak ada. Tanya lagi semua orang Jazair, orang Syria, orang Amerika, apalagi Amerika takut nggak kerjain kan? Nggak ada yang kerjain, hanya dikerjain orang Asia Tenggara. Kayak mereka yang ngajar rupanya. Jadi dia apa katanya disuruhnya sopir kejang-kejangan yang dikasih duit, kasih duit. Akhirnya dapat berita ini kan berita yang seperti cepat menyebarnya tuan-tuan. Wih tuan-tuan kalau nak dapat duit dari jemaah Indonesia tuh jangan laju-laju. Jangan laju. Akhirnya berkembang di kalangan sopir. Kalau nak dapat penghasilan tambahan, buat lambat-lambat bisnya, nanti akan keluar baksis. Awak yang aja tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kesimpulannya, dulu orang berakidah dengan Al-Quran dan hadis. Makanya di zaman Umar ketika ada seorang pemuda sulit baginya menerima Al-Quran tentang beriman, tentang takdir dan lainnya, tidak masuk akal. Dia mulai masuk akal dia. Akhirnya dipanggil sama Umar. Ini lalu dicambuk dengan tandan korma. Suruh pergi. Besok balik lagi, masih ada keraguan, masih juga Amirul Mukminin katanya, dicambuk lagi kan, sampai 3 kali. Yang ketiga dia bilang, kalau engkau nak bunuh saya, bunuh aja lah Amirul Mukminin. Tapi kalau nak nyiapkan saya udah ada sembuh dah. Ya, jadi cara ngaji Umar begitu. Iya, Al-Quran sudah jelas, antum tidak yakin nih. Kapan ada di zaman Nabi harus sesuai dengan akal antum? Kapan ada di zaman Nabi mesti riwayatnya mutawatir? Nabi sendiri ngutus utusan-utusan ke daerah, ke raja-raja, 2-1 orang. Yang diajar, apa yang diajar? Akidah. Nabi ngutus utusan ke Kaisar Romawi. Apa yang dibicarakannya? Tentang minyak bumi, tentang kelapa sawit, ekspor impor. Hah? Ini semuanya ekspor impor, ekonomi, politik ini kecil dibanding masalah agama. Sebab kalau agama dah lurus, semuanya lurus insyaallah taala. Mohon maaf tuan-tuan ya. Ustaz sok-sok, enggak sok-sok, serius ini. Allah berjanji, Allah tak pernah mungkir janji, kalau kalian beriman, beramal saleh, kami berikan kehidupan yang hayatan thayyibah.
Berarti kalau kita masih juga belum baik kehidupan kita, masih morat-marit ekonomi kita, masih sosial politik kita masih lemah, masih mau diatur oleh orang, berarti kita belum beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beramal. Buktinya orang dulu sudah mendapatkannya. Berlebih-lebih hatta sampai orang berjalan dari San'a Yaman sampai ke Baghdad di Irak menjajakan barang zakat. Assalamualaikum Pak, saya bawa zakat nih. Oh maaf Pak, kami tidak berhak lagi menerima zakat. Tengok pintu, ya Pak, saya ada duit ini. Duit apa Pak? Duit zakat. Tidak ada. Mohon maaf, kami sudah cukup. Terus keharam. Jauh lagi Ramadan, udah banyak charter. Ustaz, nanti zakat Ramadan untuk saya katanya. Terpaksa saya ngaku Pak, saya mohon maaf ya tidak pernah jadi wajib zakat. Saya selalu kalau bisa mustahik. Tapi kan mobil Ustaz ganti-ganti terus. Ya saya pinjam istilah anak muda dulu. Kalau belum akad masih milik bersama. Paham? Jadi kalau belum akad selalu ganti. Mohon maaf nih istilah anak-anak preman. Jadi kalau sudah selalu dia yang di belakang tuh awak punya tuh. Tapi kalau masih hari ini Siana, besok Siani, berarti belum punya. Paham tak? Jadi banyak juga yang ini. Jadi isu juga Ustaz Dasman tuh mobilnya ganti-ganti terus. Jelaslah yang dibawa mobil orang tentu ganti-ganti terus. Kalau tuan-tuan mau saya tidak gantikan mobil, antar aja ke rumah, tidak ada masalah. Ya serius saya terima. Ya biar saya tidak ganti-ganti lagi nanti insya Allah. Kalau perlu yang cantik, yang running ya, buka plastik bagusnya. Model 2020, bikin nama saya sekali, jangan pinjam. Kalau pinjam nanti ganti-ganti lagi. Ya. Kan banyak juga yang jadi isu, ada yang miring, ada yang lurus gitu. Yang lurus dia bilang Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata sudah makmur katanya. Sudah makmur. Dan yang miring banyak juga, tuh lihat. Ya. Tadi mana dapat duit? Duit orang yang dikaji, sakit gitu ngaji duit orang tuh tuh. Kayak duit kita aja yang dikaji, duit orang dosa dikaji kecuali antum tugasnya di BPK atau KPK. Nah, kalau dihitung kekayaan uang bikin kita melamun, bikin kita sakit hati, bikin kita hasad, iri dan dengki. Nggak ada kewajiban kita di situ. Kalau kasihan nanti antar, nah, itu aja. Baik. Saya kira sampai di sinilah dulu mukadimahnya. Ada beberapa. Mukadimah sih. Ya, resiko ngaji dengan saya memang mukadimah panjang tuh Ustaz tuh tahu dia. Iya. Iya dan nah? Lanjut aja. Udah berapa? Hampir jam 7, Bang. Nah. Jadi tidak adanya atau ulama seperti yang dikenal dengan ilmu fikihnya tidak punya atau tidak mengenal akidah, bukan ulama akidah, ini perlu diluruskan. Ini fitnah terhadap para ulama. Mereka beriman dulu sebelum belajar Al-Quran, beriman dulu sebelum belajar sunnah. Cuma kenapa tidak banyak tulisan tentang itu, teori-teori tentang itu, keedah-keedah tentang itu, mereka lurus-lurus. Awak kenapa banyak undang-undang? Dek banyak yang tidak lurus. Semakin banyak undang-undang itu fakta bahwa kita sedang bermasalah. Ya, dalam setahun keluar 10 undang-undang. Satu undang-undang harganya 50 miliar. Ya kadang-kadang kan macam mahal undang-undang itu bukan murah. Undang-undang persampahan. Akhirnya jadi apa juga masuk tong sampah juga kadang tidak dilaksanakan. Jadi pelanggar semakin banyak, terpaksa aturan semakin banyak. Kalau orang dulu cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pelanggaran akidah, jarang pelanggaran tentang muamalah, sehingga mereka tidak perlu pembahasan. Kalau tadi saya katakan tentang bagaimana wudhu Nabi begini, sekarang kita nanya lagi wajib tuh Ustaz. Ya aku tanya wajib enggak, kalau enggak wajib kan payah juga Ustaz, dingin kadang. Akhirnya bicaralah ulama, 1 kali itu wajib, 2 dan 3
sunat. Kalau saya sekali loh, apalagi pada subuh itu kalau tidak mau luan ke pintu tidak jago Ustaz. Dia lupa bahwa menyempurnakan wudhu itu, makanya perlu juga seperti mengkaji maqasid syariat itu, hikmah-hikmah bagi yang lemah khususnya perlu tahu hikmahnya. Nah, apalagi hikmah mengikuti sunnah Nabi SAW. Oleh itu, ketika banyak masalah, banyak pembahasan, akhirnya lahirlah dari situ kaedah. Dulu bahasa orang Arab itu lurus, bahasa Arab lurus, tidak ada nahu ya. Baru di masa Imam Abul Aswad Du'ali, kemudian Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, mereka kembangkan itu. Sebab apa? Sebab di abad kedua bahasa orang Arab itu sudah mulai rusak. Apa sebab? Mereka karena terpengaruh oleh istilah-istilah asing, karena berasimilasi secara sosial, interaksi sosial dengan masyarakat asing di perkotaan, sehingga masyarakat kota bahasanya mulai rusak. Sama dengan kita hari ini, merantau dari Bangkinang ke Pekanbaru, itu tidak murni lagi bahasa Ocunya. Iya kan? Iya. Sempurna bahasa Ocu lah, tidak. Dia baca-baca, ada campur-campur. Merantau dari Meranti ke Pekanbaru, itu sudah mulai berkawan sama orang Ocu, sehingga bahasa Melayu pakai do lagi. Iya tak? Makanya bahasa Indonesia orang Pekanbaru ini unik pula gitu. Unik, mulai rusak bahasanya. Ya. Saling berasimilasi, bercampur bahasa. Maka lahirlah kaedah qawaidul lughatil Arabiyah. Dulu orang pakai dalam bahasa, tidak perlu kaedah dalam fiqhul lughah. Mungkin juga tafsir. Dulu orang menafsir Al-Quran dengan hadis, selesai. Sekarang hadis tanpa hadas tambah tidak selesai. Akhirnya keluar pula qawaid at-tafsir wa usuluhu. Tapi apakah berani tak tuan-tuan mengatakan Ibnu Abbas dibanding Ibnu Katsir lebih sedikit ilmunya? Berani? Ibnu Abbas tidak ada kitabnya. Adapun Tanwirul Miqbas yang dinisbatkan kepada beliau diragukan kesahihannya. Tetap Ibnu Abbas lebih alim tentang tafsir dari Imam At-Tabari. Walaupun Imam At-Tabari itu mengatakan, kalau saya bukan karena takut orang bosan baca kitabnya, maka ditulisnya 3000 juzuk tafsir itu. Satu juzuk itu sampai 20 halaman, 20 lembar, satu lembar 2 halaman, tulisan tangan. Ini satu juzuk aja kalau dicetak dengan versi kita hari ini bisa dicetak dalam 100 halaman lebih. Kalau sempat 3000 juzuk kali ada 20. 60.000 halaman makhtut, manuskrip, lalu diterbitkan. Kalau tadi 20 halaman bisa menjadi 100 halaman. Kalau 60.000 halaman berapa jadinya? Sawahnya 6.000 halaman, belum ada tamat satu pun Tabari gara-gara itu. Jadi oleh sebab itu, tapi ada yang berani katakan tak bahwa Imam At-Tabari lebih alim tentang tafsirul Quran dari Imam Ibnu Abbas? Padahal Ibnu Abbas tak pakai kawaid tafsir dia. Tak belajar di ilmu tafsir Al-Quran dan tafsir, kawaidut tafsiri wa usuluhu, kaedah-kaedah tafsir dan dasar-dasarnya. Tidak ada mereka belajar itu. Karena itu ada pada mereka. Ketika kita sudah tidak ada lagi hal itu, tidak bisa membedakan mana hadis sahih yang tidak sahih, tidak tahu mana yang pemikiran asli dan original Islam dan mana yang diadopsi dari luar Islam, semuanya dapat campur-campur. Maka perlu qawaidut tafsir wa usuluhu. Ketika banyak yang palsu-palsu masuk dalam kitab tafsir, akhirnya perlu pula mata kuliah namanya ad-dakhil fit tafsir. Jelas? Ketika orang tak pandai lagi membaca Al-Quran secara i'rab, dah keluar pula i'rabul Quran. Itu masalah. Jadi lahirnya kitab bukan karena hebat. Justru orang ketika sudah banyak yang rusak, perlu
dituliskan oleh para ulama ini. Jelas ya? Oleh sebab itu, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Al-Jarrah, Harun bin Abdullah Hammal, Yahya Al-Qattan, dan seterusnya, mereka semuanya ahli akidah. Cuman di masa mereka dibaca ayat selesai, baca hadis beriman. Perlu lagi keedah-keedah akidah? Tidak perlu. Ketika mulai rusak orang atau ada aliran menyimpang, dibuat pula keedah bahwa seperti yang saya katakan tadi, hadis itu tak semuanya diterima dalam bab akidah. Sebab akidah itu pasti, sedangkan hadis ahad itu tidak pasti. Dari mana ini? Ini tidak dikenal oleh Imam Syafi'i. Ya, bahwa hadis zanni tak dipakai dalam akidah, hanya oleh ilmu kalam. Ilmu kalam. Dah terang wahyu, tiba-tiba masuk ke ilmu kalam hasilnya kabur jadinya. Oleh sebab itu maka imam yang baik Imam Malik, tapi yang keras itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan bahkan Imam Abu Hanifah mengingatkan umat dalam banyak fatwanya untuk tidak mempelajari akidah melalui pintu ilmu kalam. Ilmu kalam. Apa sebab? Karena ini diadopsi dari pemikiran di luar Islam, dari sisa-sisa filsafat Yunani kuno, dari Averroes, Socrates, Jodo, Plato, dan Ocu Iskandar yang agung. Akhirnya diislamisasikan, sehingga mohon maaf dari sebagian lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dibuatlah isu bahwa ulama-ulama salaf itu bukan ahli akidah. Ulama yang 4 itu hanya ahli fikih. Makanya dipilihlah kalau orang India fikihnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Kalau orang Maroko akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki. Seolah-olah Imam Malik tak ahli akidah. Bukan tidak ahli, cuman mereka akidahnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau setelah itu banyak dari ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab yang 4 yang terpengaruh oleh cara berpikirnya ilmu kalam tadi. Akhirnya lahirlah kaedah atau lahirlah slogan ahli sunnah. Kalau di Indonesia fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali, tarekatnya Naqsyabandi. Kenapa bisa-bisa? Antum kalau nak beribadah khusyuk, nak rajin, hebat, Syafi'i dah cukup contoh. Ikut dia. Oh, enggak bisa Ustaz, ini udah ahli tasawuf. Berarti Imam Syafi'i enggak sempurna ibadahnya karena enggak tasawuf? Syafi'i itu adalah profil atau profil yang lengkap. Akidahnya mantap, ibadahnya hebat. Antum mohon maaf Imam Syafi'i enggak bisa ditandingi. Dia khatam Quran kadang-kadang sekali 3 hari, kadang-kadang 3 kali sehari. Kalau Ramadan beliau khatam Quran 3 kali sehari. Bapak cara dia nak tentu cara coba jadi hafiz baru paham kita. Paham tak? Ini kalau biasa ni kudo tu sabut orang ke Jakarta 1,5 jam, tak caya kita orang. Dan bakudo kau ke tinggi 5 nya kan. Coba naik pesawat baru tahu. Mahal ongkos itu, makanya memang ilmu tu mahal pun. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketundukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi sebenarnya antum kalau nak tahu suluk yang hebat, Imam Syafi'i. Tahu akidah yang hebat, Imam Syafi'i. Fikih yang mantap, Imam Syafi'i. Tasawuf yang mantap, Imam lengkap di situ. Lebih lengkap lagi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Belajarlah akidah kepadanya. Oh, tidak bisa gitu langsung, harus keedah. Kita lihat dulu keedahnya dari siapa ini? Dari ilmu kalam kah atau dari ulama-ulama yang istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti as-salafus salih. Jelas ya? Kalau udah jelas, selesai kita. Besok tidak datang lagi. Ada beberapa poin ciri khasnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tuan-tuan mau sekarang saya kasih, kalau enggak besok aja. Soalnya banyak poinnya. Besok aja lah ya. Besok aja lah, biar penasaran sedikit. Kemudian ada 3 keedah nanti untuk belajar akidah yang benar. Ini keedah ini lahir kenapa? Setelah rusaknya cara berakidah kita. Kalau dulu tidak ada keedah, jangan tanya Abu Bakar. Walaupun secara praktek dia lakukan, ya tak? Secara praktek dia lakukan, tapi tidak lahir dulu. Untuk mengenali sesuatu mesti melalui salah satu dari 3 cara. Apa itu? Besok saja insyaallah taala ya. Biar penasaran. Subhanakallah bihamdik. Tidak ada pertanyaan, belum selesai masalahnya. Iya, tidak ada pertanyaan karena belum selesai. Mana tahu nanti dalam kajian pekan depan ada disebutkan. Cuman masalahnya kita sedang resiko nih bang. Soal jadul yang kita ambil jadul orang lain. Abang pandai negosiasi sama orang tuh. Tidak boleh disabotase. Tapi kalau mereka rela melepas, kita siap dengan hati yang lepas bang. Kalau tidak kita carikan waktu yang pas. Coba ya. Jangan sedih hati enggak. InsyaAllah kita upayakan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.